Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Said Muhtarom Ismail dari kelas Hukum Keluarga D semester 4 UIN Suska Riau, masuk bersama Bapak Kemas Muhammad Gemilang. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama masalah syikok dan nusyuz. Syikok ialah perseteruan antara suami istri, di mana masalahnya ini berkepanjangan ataupun masalahnya ruwet ataupun besar yang tak bisa mereka selesaikan berdua. Nah, sedangkan nusyuz pengingkaran terhadap hak dan kewajiban yang semestinya dijalankan. Contoh, istri tidak melaksanakan kewajibannya, tidak mentaati suaminya dalam ketaatan, ataupun istri tidak melayani suaminya. Nah, ataupun sebaliknya, suami tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memberi nafkah, tidak menyayangi istrinya, ya tidak menjalankan kewajibannya lah, sebagaimana perannya sebagai suami. Maka itu disebut dengan nusyuz. Nah, bagaimana penyelesaiannya syikok dan nusyuz ini? Syikok, karena masalahnya besar tadi yang tak bisa mereka selesaikan berdua, maka utuslah hakam. Siapa hakamnya? Dari pihak suami dan pihak istri. Dipertemukan hakam, ditanya masalahnya, apa masalah mereka suami istri tersebut. Nah, diharapkan dengan adanya hakam, masalah tadi bisa selesai dan mereka bisa bersatu kembali. Nah, dengan bersatunya kembali, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, mawaddah kepada mereka. Namun, jika tidak bisa bersatu kembali, maka berpisahnya pun secara baik-baik. Nah, itu tujuan adanya hakam tadi. Nah, masalah nusyuz, menyelesaikannya pertama bil lisan. Diberi nasihat dulu, diomongkan dulu. Tak mempan juga pisah tempat tidur. Nah, tak bisa juga pisah tempat tidur, maka dipukul lah dia. Dipukul. Apa tujuan pukul tadi? Nah, memberikan pelajaran, pengajaran agar sadar nak dia yang telah dilakukannya. Tak bisa juga, maka jalan terakhir ditempuh dengan berpisah ataupun cerai. Nah, yang kedua fasakh dan khulu. Nah, fasakh ini pembatalan perkawinan karena ada sebab-sebab tertentu. Pertama, misalnya karena ada aib, ada cacat, ataupun karena saudara sepersusuan. Sedangkan khulu, kalau khulu itu istri meminta melepaskan diri dari suaminya. Nah, itu dia. Beda dengan talak. Kalau talak, suami melepaskan diri dari istrinya. Nah, hak suami melepaskan diri. Kalau khulu, itu hak istri melepaskan diri dari suaminya dengan cara membayar uang tebusan pengganti dirinya kepada hakim, ataupun mengembalikan mahar kepada suaminya menerima. Maka jatuhlah talak sugro. Nah, bagaimana akibat hukumnya? Kalau fasakh, ya berpisah ya. Berpisah, tidak dijatuhkan talak. Tapi kalau misalnya dia saudara sepersusuan, nasab anak, jika sudah punya anak, maka nasabnya tetap kembali ke ayahnya tadi. Nah, jika kasusnya sepersusuan. Nah, kalau mahar dalam fasakh ini, jika telah terjadi hubungan suami istri, maka mahar tadi tetap menjadi milik istri tersebut. Tapi jika sebelum melakukan hubungan suami istri, maka mahar tadi balik kepada suami. Nah, yang masalah fasakh tadi, yang tahu aib atau cacatnya. Nah, namun jika istri yang menutup aib atau cacatnya, maka bahannya tetap kembali kepada suami. Tapi jika suami yang menutup aib atau cacatnya, maka mahar tetap menjadi milik istri. Nah, kalau khulu, maka jatuh talak sugro. Talak sugro inilah jatuh pada khulu. Nah, bagaimana hikmahnya? Hikmah fasakh
itu memberikan keadilan kepada suami laki-laki dan perempuan. Karena pernikahan ini bukan hal yang main-main. Bukannya yang durasi pendek ya. Karena nikah ini diharapkan selamanya, abada. Nah, karena nikah ini kan untuk kebahagiaan lahir dan batin. Nah, kalau misalnya tak tercapai kebahagiaan lahir batin, itu apa menikah? Maka itulah hikmah adanya fasakh. Dan kalau untuk sepersusuan tadi, menyelamatkan ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan. Nah, kalau hikmah khulu ini memberikan keadilan kepada perempuan. Nah, Islam meninggikan derajat perempuan luar biasa. Maka khulu ini untuk memberikan hak kepada perempuan dan meninggikan derajat perempuan. Nah, daripada terancam mental fisiknya, lahir batinnya, lebih baik berpisah begitu. Makanya itulah hikmah dari khulu. Nah, yang ketiga li'an. Li'an berasal dari la'ana, laknat. Nah, li'an ini kasusnya begini. Sumpah suami kepada istrinya, menuduh bahwa istrinya melakukan zina ataupun anak yang dikandung oleh istrinya bukan hasil dari suaminya. Nah, li'an ini suami menuduh istrinya berbuat zina ataupun anak yang dikandungnya bukan anak dari dia. Nah, li'an dia sudah secara positif dia secara pastilah bahwa istrinya telah berbuat zina dan anak ataupun anak yang dikandungnya bukan anak dia. Jadi sudah positiflah bahwa itu bukan anaknya dan istrinya telah berbuat zina. Mengucapkannya laknat Allah kepada engkau jika engkau telah berbuat zina. Jika engkau telah berbuat zina, maka laknat Allah jatuh kepada engkau. Penuduhan 4 kali sumpah. Sumpah kelima adalah laknat Allah kepada dia. Jika tidak terbukti, jika aku berdusta, kata suami, maka laknat Allah kepadaku. Nah, istri menolak. Jika istri menolak, laknat Allah kepada engkau menuduh aku berzina. Tapi jika aku betul terbukti berbuat zina, maka laknat Allah kembali kepadaku. Nah, begitu jika istri menolak. Nah, bagaimana selanjutnya jika telah terjadi li'an? Maka terputuslah mereka selamanya, tak bisa mengulang akad baru ataupun kembali lagi. Nah, anak yang dikandung tadi, maka nasabnya kepada ibunya dan tidak mendapat waris dari bapaknya atau suaminya, suami dari istri tersebut. Di nasabnya kepada ibunya, warisnya hanya kepada ibunya. Jadi sangat berbahaya sekali kalau kita tidak mengukur secara matang-matang. Karena li'an ini berbeda dengan fasakh, dengan khulu tadi, yang mana mereka bisa rujuk kembali. Nah, kalau li'an terputuslah selamanya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.